Selamat malam Kak Faith dan teman-teman sekalian. Nama saya Grinara Fatsa dengan NLP akhir 236 dan pada hari ini saya akan menemukan praktikum modul 1 sistem operasi. Untuk tasnya saya mendapat tas 2 dan saya akan mulai segera. Untuk bagian A, kita disuruh menampilkan aktivitas dari skrip yang berjalan lebih dari 2 jam dan kedua hewan di tanggal 7 Maret 2026. Dan skrip ini disimpan dalam skrip analisis ASH dengan ketentuan output tertentu. Untuk penyelesaian kodenya sebagai berikut dan buktinya ini. Untuk penjelasan kodenya, pertama kita akan memakai konsep AWK agar dapat memfilter hasilnya dengan baik dan menampilkan data-data yang kita inginkan. Pertama, di dalam skrip tersebut, di dalam skrip ini ada sekitar 4 kolom yang kita misalkan ada 4 kolom karena ada separator koma di sini di tasnya itu. Di tasnya kita dapat mendefinisikan separatornya sebagai koma agar dapat mengelompokkan datanya dan mengaksesnya secara lancar. Kita pakaikan flag -f untuk menginisiasikan separator dan koma untuk masih tahu bahwa separator itu koma. Lalu kita memberi condition sesuai apa yang dikatakan soal tadi, bahwa data-data yang mau ditampilkan itu harus tanggal 7 Maret 2026 dan juga $3 melebihi 720. Maksudnya apa itu? Pada datanya tercantum bahwa kolom durasi atau lamanya aktivitas itu tercantum pada urutan ketiga. Oh ya, untuk simbol dolar dan itu menandakan urutan keberapa kolom itu. Kalau kolom ini berada di urutan pertama, berarti cara mengaksesnya adalah dengan simbol dolar 1. Kalau ini dengan dolar 2. Lalu untuk durasi kita akses kolomnya dengan dolar 3. Di sini syaratnya bahwa aktivitas yang ditampilkan itu melebihi 2 jam. Maka kita gunakan rumus perhitungan jam ke detik. Karena datanya dalam detik, maka kita konversi 2 jam menjadi detik, yaitu 7.200 detik. Maka syarat di conditionnya kita memberi n untuk menggabungkan dua kondisi, bahwa durasi ini tuh melebihi 2 jam atau 7.200 detik. Lalu berikutnya untuk syarat printnya, kita disuruh print nama hewannya, aktivitasnya, waktunya, dan pada tanggal berapa. Di skripnya saya gunakan konsep urutannya aja, bahwa saya print nama hewannya berdasarkan letak indeks kolomnya. Ini kolom ke-1. Ini berada pada kolom kedua, yaitu aktivitasnya. Lalu kolom ketiga menandakan durasinya. Dan lalu saya mencantumkan tanggalnya. Serta terakhir petik penutup dan sumber skrip datanya. Kita lanjut ke soal B. Untuk soal B kita suruh menampilkan 2 output. Kita suruh menghitung frekuensi aktivitas, seberapa banyak Punch tidur siang dan seberapa banyak Wilson makan di antara jam 9 dan jam 7 malam. Dan kedua permintaan tersebut dilakukan di antara
rentang tanggal 1 sampai 5 Maret. Ini adalah kodenya dulu. Pertama kita memulai kodenya dengan menandakan bahwa script ini akan menjalankan dengan shebang bin dash. Lalu sebelum kita memulai kodenya, pertama kita menentukan kita memakai konsep apa untuk mencari datanya. Karena konsepnya mirip dengan yang pertama, dengan soal yang A, kita menggunakan konsep AWK untuk mencari data dengan kondisi-kondisi tertentu. Karena tadi banyak kondisi yang kita pakai AWK, dan kita mendefinisikan separator sama seperti task yang A. Lalu kita membuka kurung dan menandakan kondisinya. Karena di sini diminta beberapa syarat, kita akan mulai dengan syarat tanggal dan waktu. Di sini kita membutuhkan syarat tanggal dan waktu secara terpisah. Namun di datanya syarat tanggal dan waktu masih menjadi satu. Oleh karena itu kita harus memisah tanggal dan waktu tersebut menjadi dua string yang berbeda menggunakan split. Format untuk split itu adalah split sendiri, kolom datanya tersebut yang dapat diakses melalui kolom 4, nama array-nya yang akan menyimpan string baru tersebut, dan separatornya. Separator ini di sini berupa spasi karena di antara di data ini yang memisahkan tanggal dan waktunya adalah sebuah spasi. Maka itu menjadi pemisahnya. Kita store temp1 yaitu tanggalnya di variabel tanggal, dan temp2 dan temp index 2 di variabel waktu. Oh ya, untuk disclaimer, dalam AWK itu index array itu dimulai dari 1 bukan 0. Beda dari bash script atau pemrograman C atau C++. Lalu kita setelah memisahkan tanggalnya, kita dapat menggunakan kondisi itu dengan kita dapat membandingkan tanggal pada datanya itu dengan kondisi-kondisi yang diminta soal. Pertama, kita mengoperasikan untuk menghitung semua operasinya, kita harus mengoperasikannya dalam rentang tanggal tertentu antara tanggal 1 sampai tanggal 5. Lalu untuk punch, seberapa banyak tidur siang, tentu kita membuka if else dan menghitungnya di n++. Setiap kali kita ketemu string, setiap kali kita ketemu baris yang mengandung kolom pertamanya stringnya punch bahwa dan dia tidur siang dan waktunya itu melebihi jam 12, maka kita menambah counter n. Sama untuk Wilson, ketika kita menemukan baris yang mengandung string Wilson sebagai hewan yang melakukan aktivitasnya, makan apapun, makan siang, malam, pagi, dan berentang waktunya di antara jam 9 dan jam 7 malam, maka kita akan menambahkan m-nya. Lalu untuk perintah n ini dijalankan setelah inputnya selesai dibaca. Untuk kedua outputnya kita ikutin soalnya aja. Lalu di sini ada beberapa hal penting yang harus dikatakan, bahwa ini gunanya n plus 0 itu adalah agar jika n-nya itu sekiranya 0, maka akan tetap ditampilkan angkanya dan tidak akan kosong. Misalnya punch tidur tidak terhitung sama sekali itu di dalam scriptnya punch 0, maka biasanya kalau nggak ada plus 0 bakal ditampilin blank aja untuk nggak ada apa-apa. Untuk ditampilkan bahwa itu string 0, maka kita harus tambahkan 0, sama seperti F juga. Lalu kita akhirkan dengan petik juga dan sumber scriptnya. Lanjut untuk yang C.
Di sini kita disuruh mencatat aktivitas pada kedua hewan di atas. Oh ya, tadi lupa di run untuk script A dan B. Untuk script yang A, ketik manual aja. Analisis score sh. Nah, ini bukti script A-nya jalan. Kalau untuk script B, nah ini bukti script B-nya jalan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya kita disuruh mencatat aktivitas yang dilakukan kedua hewan yang menginputkan input tertentu dan menampilkannya dan membuat log file untuk mencatat aktivitas tersebut dengan keterangan-keterangan berikut. Ketika format biasanya adalah accepted, tapi kalau melebihi durasi aktivitas yang melebihi 21.600 detik, maka akan timestamp-nya kondisinya akan diganti dengan alert. Oke, untuk kodenya. Ini adalah kodenya. Seperti biasa kita mendeklarasi shebang-nya adalah bin dash. Lalu kita menginputkan menggunakan flag read, flag p, agar kita dapat menampilkan string ini sebelum menerima inputnya. Jadi menerima inputnya itu setelah menampilkan stringnya. Itu gunanya flag p. Kita lakukan untuk semua inputnya itu. Lalu di sini kita ambil timestamp dengan format dengan comment date dan sesuai timestamp yang dibutuhkan. Lalu di sini kita perlu di dalam untuk penamaan lognya itu kita butuh tanggalnya aja. Tapi masalahnya sama kayak tadi, waktu mulainya itu mengandung tanggal dan waktu. Kita mau tanggalnya aja. Maka untuk mengambil tanggalnya saja kita mendeklarasi dulu mendeklarasi dulu indeks file separatornya, yaitu dash. Di sini kita menyimpan waktu mulainya itu di dalam array yang akan dipecah jadi dua, new date dipecah jadi array jadi new date yang akan ditampung di dalam array new date. Flag dash i ini berguna agar dapat membuat array new date tersebut. Lalu setelah memecah menjadi untuk memperoleh masing-masing yaitu tanggal, hari, bulan, dan tahun, kita menggabungkan tanggal itu menjadi satu
sehingga dapat dimasukkan ke dalam tanggal. Oh ya tadi keliru, waktu mulainya itu kita tidak mengambil dari script, tapi kita mengambil dari, kita menginputnya sendiri. Maka ini langsung jadi tanggal. Namun di format input tanggalnya itu ada dashnya. Makanya kita menggunakan index file separator, IFS itu index file separator, internal file separator, yaitu dash untuk memperoleh tanggal ini. Lalu kita gunakan variabel tanggal tersebut untuk penamaannya. Dan kita juga filtrasi kondisinya. Ketika durasinya greater than 21.600, maka kondisinya akan jadi alert. Kalau di luar itu ya accepted. Kita print kondisinya dan kodenya dapat dijalankan dengan baik. Akan ku coba dulu kodenya. Tadi apa namanya? Input aktivitas. Coba input aktivitas sh. Kita Wilson, aktivitas makan pagi, durasi 1.56, waktu mulai misalnya 4 Maret 2026. Kalau di list maka akan terbuat log Wilson. Kalau kita cat log tersebut, nah maka akan tercantumkan accepted karena tadi durasinya lebih kecil dari 21.600, dan juga akan ditampilkan output sesuai teksnya. Oke. Berikutnya untuk soal D. Kita disuruh mencatat file log dan membuat backup lognya. Kita suruh menghasilkan semua filenya yang memiliki tanggal yang sama dan menyimpannya dengan format backlog dan tanggalnya, dan menampilkan isi file tersebut, isi zipnya. Oke. Untuk kode penyunya kayak gini, seperti biasa kita mendeklarasikan shebang bin /bash. Lalu kita menggunakan for loop untuk memberi perlakuan terhadap semua file log. Kita cari file log tersebut dengan for in *log. Lalu kita lakukan semua ini. Ketika filenya itu merupakan sebuah file log, maka kita tampung dulu nama filenya tersebut ke dalam storage. Kenapa perlu gitu? Agar nanti bisa disimpan untuk keperluan zip. Tujuan kita sebenarnya adalah karena tadi tanggalnya itu karena tadi format file lognya itu masih, coba yang ini masih ada nama di depan, underscore dan dot log, kita perlu tanggal itu yang di tengah aja. Maka kita perlu hapus Wilson di depannya contohnya dan lognya. Caranya gimana? Kita gunakan double hashtag asterisk underscore. Artinya apa nih double asterisk underscore? Artinya kita menghapus file, kita menghapus underscore terjauh yang ada dari depan hingga underscore terjauh yang ada dari depan yang dari depan. Lalu kita menampung hasil di temp. Kalau pada Wilson sini, kalau kita lakukan itu berarti akan menghapus Wilson sama underscore ya. Lalu kita untuk temp kita juga lakukan penghapusan
pada belakangnya dengan persentase, tapi cuma 1 persentasenya karena kita cuma menghapus sampai titiknya doang. Jadi dot blocknya itu dihapus. Lalu kita dapat file date-nya. Setelah depan dan belakang dihapus, kita dapat file date-nya. Kita deklarasi nama zip file backup log, ada file date-nya .zip. Untuk outputnya saya memakai counter i, deklarasi if i equal to 0, maka print log berhasil diarsipkan, dan menambahkannya agar nanti kalau ada log baru lagi untuk tanggal yang sama maka tidak ditampilkan lagi. Lalu kita zip file tersebut. Nah, ini gunanya storage nih. Storage ini agar memastikan, ini best practice, bahwa nama filenya itu aman dan bisa dimasukkan ke zip file dengan format bahwa ini adalah nama zip file, ini adalah file yang dimasukkan. Lalu kita print nama file yang dimasukkan. Coba kita tes kodenya. Oke. Kalau sesuai ini berarti kita jalankan aktivitas dulu ya, input aktivitas sh. Punch sama apa? Makan pagi aja ya. Ini random tapi tanggalnya sama. Ada punch. Coba sekarang buat Wilson. Saya makan pagi juga. Sesuatu tuh. Nah, itu udah ada file lognya seperti untuk dicobakan. So, kita jalankan backup log sh. Backup log sh. Nah, ini karena ada Wilson juga, maka akan ditampilkan hasil seperti itu. Terakhir buat cron job. Nah, di sini penggemar ingin menjalankan script backup log sh karena jumlah arsipnya semakin banyak setiap 2359 dan menghapus file yang lebih dari 7 hari menggunakan script remove archive sh dan menyimpan konfirmasi tersebut di cron tab. Oke, berarti sekarang kasih lihat dulu yang script untuk remove archive-nya. Nano remove archive sh. Nah, kita cari dulu file yang di sini, ini path ke directory task 2 dengan nama zipnya, dipastikan itu type file, di mana filenya itu lebih besar daripada 7 plus 7, maka eksekusikan remove. Lalu untuk cron tab-nya ini adalah kode penuhnya. Untuk backup lognya dijalankan setiap 2359, berarti dijalankan setiap hari di menit ke 59, jam ke 23, setiap hari, bulan, dan setiap bulan, setiap minggu, dan setiap hari pada minggu. Lalu kita deklarasi bahwa
script tersebut dijalankan dengan bin bash dan disertakan dengan directory dengan path ke file tersebut. Hal yang sama dilakukan dengan file remove archive. Kita sertakan jamnya, menit keberapa, jam keberapa, dan setiap hari, bulan, dan setiap hari pada minggu. Dia jalankan script pada bin bash, lalu kita taruh path ke direktorinya. Oke, itu saja ya buat demo ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sekian, terima kasih.